Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Mutiara dengan NIM 073002400020. Presentasi saya ini akan membahas mengenai studi kelayakan dalam kegiatan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri SDM Nomor 1827 K per 30 per MEM tahun 2018. Jadi pertambangan di Indonesia ini diatur cukup lengkap lewat Undang-Undang Minerba. Undang-undang ini dibuat supaya pengelolaan mineral dan batu baranya ini bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk negara, tapi tetap aman, tertib, dan ramah lingkungan. Jadi bukan cuma soal nambang, tapi dari perencanaan sampai pasca tambangnya. Seperti pada Undang-Undang Tahun 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, tambangan adalah kegiatan usaha yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Jadi wilayah izin usaha pertambangan ini dibagi berdasarkan komoditas dan mineral batu baranya. Kalau kita lihat dari definisi di undang-undang, pertambangan ini kan mencakup semua tahapan seperti tadi. Jadi artinya kegiatan pertambangan itu panjang dan saling berkaitan. Nah, untuk perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang ini adalah pembaruan dari undang-undang sebelumnya. Tujuannya itu untuk memperkuat peran negara mendorong pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dan memperjelas kewajiban perusahaan tambang termasuk reklamasi dan jaminan pertambangan. Kalau misalnya dibandingkan, UU yang baru ini lebih tegas, kewenangan lebih banyak di pemerintah pusat dan kewajiban perusahaan juga lebih jelas gitu. Terutama soal hilirisasi dan tanggung jawab lingkungan. Nih, ada undang-undang terbaru itu, dispensasinya wajib 50% ke BUMN. Terus nilai tambahnya, kalau misalnya yang sebelumnya itu disarankan saja, tapi kalau misalnya di undang terbaru ini wajib. Nah, selanjutnya ada tahapan kegiatan pertambangan. Di sini bisa dilihat kalau misalnya penambangan itu cuma satu bagian dari keseluruhan proses. Sebelum tambang harus ada perencanaan dan setelah selesai juga ada kewajiban pemulihan lingkungan atau bisa disebut itu seperti pasca tambang. Nah, oke, ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu ada penyelidikan umum, ada eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran, hingga pasca tambang, pemulihan proses penambangan. Nah, untuk perizinan sendiri, izin usaha pertambangan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan usaha, operasi, atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini tuh mengatur perizinan pertambangan, melalui izin usaha pertambangan khusus dan wilayah pertambangan rakyat. Jadi, izin diberikan berdasarkan jenis komoditas dan wilayah tertentu. Untuk bisa menambang, perusahaan itu harus punya IUP kan, izin usaha pertambangan. Jadi di sini, IUP ini dibagi dua, yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Jadi untuk studi kelayakan merupakan syarat utama atau syarat penting peningkatan izin dari IUP eksplorasi ke IUP produksi. Nah, IUP produksi itu meliputi konstruksi, pengembangan, pengolahan, dan pemurnian, serta reklamasi dan pasca tambangnya. Oke, jadi pembagian itu penting. Pembagian perizinan itu penting supaya kegiatan tambang itu lebih tertib dan sesuai peruntukannya. Tujuan Undang-Undang Minerba itu untuk apa sih? Intinya, Undang-Undang Minerba ini menyeimbangkan 3 hal. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya untuk ekonomi negara. Yang kedua, perlindungan lingkungannya. Yang ketiga, kepastian hukum dan investasinya. Kalau misalnya studi kelayakan ini dibuat untuk menjawab satu pertanyaan utama, kayak apakah tambang ini layak atau enggak gitu diteruskan. Dilihat dari sisi teknis, ekonomis, lingkungan, sampai sosialnya. Nah, posisi studi kelayakan di dalam Undang-Undang Minerba, posisinya itu sangat penting karena jadi syarat utama sebelum kegiatan penambangan benar-benar dijalankan. Tuh, sebagai dasar penelitian teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan. Gitu. Dengan demikian, studi kelayakan itu berfungsi sebagai filter pertama sebelum kegiatan penambangan itu dilakukan. Jadi sangat penting. Nah, selanjutnya ada keputusan Menteri SDM nomor 1827 K per 30 per MEM 2018 yang berjudulnya itu Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang ditetapkan pada 7 Mei 2018. Jadi, keputusan Menteri SDM ini jadi pedoman teknis pelaksanaan pertambangan yang baik atau good mining practice. Di sini, studi kelayakan dianggap sebagai tahap perencanaan paling krusial. Di lewat studi kelayakan, semua rencana tambang itu diuji dulu apakah aman, efisien, menguntungkan, dan tidak merusak lingkungan. Jadi sebelum terjun ke lapangan, semuanya sudah dianalisis. Nah, seperti dengan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Selanjutnya, ada keputusan Menteri SDM yang mengenai pembagian komoditasnya. Nah, Kementerian ini juga bagi komoditasnya itu menjadi 3, seperti batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan batuan. Karena setiap komoditas punya karakteristik dan tingkat resikonya yang berbeda-beda, bisa dilihat di sini. Nah, pembagian ini itu digunakan untuk klasifikasi kepala teknik tambang atau KTT kelas 1 hingga 4 yang bertanggung jawab atas studi kelayakan dan memastikan adaptasi dengan karakteristik komoditasnya. Nah, perbedaan isi studi kelayakan berbagai komoditas. Nah,
Kalau misalnya ini tuh nggak bisa disamaratakan ya perbedaannya, kayak misalnya batu bara, emas dan batuan itu jelas beda pendekatannya walaupun kerangka besarnya itu tetap sama. Jadi ada perbedaan di kelayakan berbagai komoditas melalui penyesuaian faktor teknis, bioteknik, dan konservasi meski kerangka umum mencakup estimasi sumber daya atau cadangan, pengujian metalurgi, dan analisis stabilitas lerengnya. Nah, untuk batu bara, fokusnya itu di sini lebih ke penambangan dan lingkungan. Misalnya kayak kualitas batu bara, desain tambang terbuka, dan pengelolaan air asam tambangnya. Jadi lebih fokus pada aspek teknis penambangan dan lingkungan, masih sesuai dengan pedoman Kemen SDM. Selanjutnya, perbedaan isi skop di kelayakan mengenai mineral logam di sini. Kalau misalnya mineral logam di sini seperti emas atau tembaga, jadi studinya itu lebih kompleks. Karena selain tambang, ada proses pengolahan dan pemurnian yang menentukan nilai ekonominya. Jadi di sini itu kompleksitas studi kelayakan mineral logamnya itu relatif tinggi karena melibatkan proses pemisahan dan peningkatan kadar logam sesuai dengan pedoman keputusan Menteri SDM. Selanjutnya ada mineral bukan logam dan batuan. Untuk mineral bukan logam dan batuan, skalanya itu biasanya lebih kecil. Jadi studinya itu lebih sederhana tuh dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi tetap harus memenuhi kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan keputusan Menteri SDM tahun 2018. Jadi perbedaan ini tuh memastikan studi mencakup multiple factors spesifik komoditas untuk konversi sumber daya menjadi cadangan. Nah, yang lain-lainnya juga memprioritaskan aspek-aspek yang berbeda-beda. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan dari mineral logam, batu bara, atau mineral bukan logam dan batu, atau ini tuh adalah jenis-jenis komoditas dalam studi kelayakan. Selanjutnya, kita tuh sekarang tuh lebih fokus ke komoditas mineral yang emas dan tembaga berdasarkan keputusan Menteri SDM nomor 1827K per 30 MPM 2018. Di sini, studi kelayakan komoditas mineral logam seperti emas dan tembaga ini disusun secara komprehensif karena melibatkan tahap penambangan dan pengolahan yang lebih kompleks. Tuh. Selanjutnya, nah di sini tuh karena tadi lebih kompleks, yang pertama itu ada pengujian meteorologi dan persyaratan teknis awalnya. Nah, pengujian ini itu mencangkup untuk menganalisis komposisi mineral dan ukuran butir bijinya, recovery pengolahan, potensi mineral ikutan, dan biji berkadar rendahnya. Nah, hasil ini itu menjadi dasar pemilihan teknologi pengolahan nantinya, serta penentuan kelayakan ekonomi tambangnya. Selanjutnya, studi kelayakan mineral logam ini tuh memprioritaskan aspek-aspek seperti analisis geologi detail, termasuk kadar logam utama seperti AU atau CU-nya, sebaran biji, dan permodelan geologi 3 dimensi, estimasi sumber daya dan cadangan menggunakan metode geostatistik yang tepat dipertanggungjawabkan, penentuan cut upgrade sesuai karakteristik data dan harga komoditas, evaluasi kelayakan teknis dan operasional penambangan. Lanjut juga ada aspek teknis penambangannya nih di sini itu meliputi pemilihan metode penambangan yang sesuai dengan kondisi geologi. Jadi, emas atau tembaga ini tuh metode yang digunakan nantinya itu seperti open pit atau underground gitu. Terus desain tambang dan penjadwalan produksinya juga harus ditentukan. Penentuan peralatan tambang dan sistem kerjanya, itu karena berbeda-beda peralatan open pit atau di underground ini. Terus ada analisis stabilitas lereng dan keselamatan tambangnya. Nah, jadi tujuannya ini untuk memastikan kegiatan pertambangan ini berlangsung aman, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada aspek pengolahan dan pemurnian. Nah, ini tuh mencakup karakteristik biji dan respon terhadap proses pengolahannya, pemilihan teknologi pengolahan, seperti emas itu menggunakan pengolahan sianidasi, kalau misalnya tembaga potasi smelting, terus penentuan kapasitas pabrik pengolahan dan pengolahan tiling sebagai limbah utamanya. Aspek itu sangat menentukan tingkat perolehan logam atau recovery serta dampak lingkungan yang dihasilkan nantinya. Nah, ada juga aspek ekonomi, lingkungan, dan ketiganya ini juga sangat penting. Seperti aspek ekonomi itu ada biaya investasi, biaya operasi, dan analisis kelayakan ekonomi seperti NPF, IER, dan sensitivitas harga komoditasnya. Untuk aspek lingkungan dan keselamatan, itu ada penyusunan AMDAL, pengelolaan limbah dan tailing, rencana reklamasi dan pasca tambangnya, dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerjanya juga harus terpenuhi. Nah, kompleksitas selanjutnya ada kompleksitas dan modifying factors. Sini ini memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai modifying factor seperti pengujian meteorologi lanjutan dan iteratif. Seperti yang pertama, terus ada analisis mineral ikutan dan byproduct, kajian bioteknik dan hidrologinya, sensitivitas ekonomi terhadap fluktuasi harga logam. Jadi faktor-faktor ini itu digunakan untuk memastikan konversi sumber daya menjadi cadangan ini memenuhi semuanya kaidah tentang teknik pertambangan yang baik serta mendukung persetujuan tingkat IUP operasi produksi. Jadi studi kelayakan juga semua intinya itu menilai biaya, keuntungan, keselamatan kerja, dan dampak lingkungannya. Jadi semuanya tadi itu sangat penting supaya tambang ini bisa berjalan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada opini pelaksanaan kegiatan pertambangan dan pentingnya tahapan studi kelayakan dalam industri pertambangan. Oke, untuk opininya, menurut saya aturan penambangan atau pertambangan di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup kuat.
Tantangannya sekarang ini cuma ada di pelaksanaan lapangannya, saat terjun ke lapangannya, terutama kualitas studi kelayakannya. Studi kelayakan ini seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan proyek pertambangan, sehingga akurasi data, metode analisis, dan profesionalisme penyusunan harus benar-benar diperhatikan. Studi kelayakan yang disusun secara tidak memadai berpotensi menyebabkan kegagalan operasi, kerugian ekonomi, serta dampak lingkungan yang signifikan. Nah, penting nggak sih studi kelayakan dalam industri pertambangan? Jawabannya sangat penting, sangat krusial, karena dia tuh berfungsi sebagai persetujuan peningkatan izin ke operasi produksi serta sebagai alat mitigasi resiko sebelum investasi besar dilakukan. Jadi, studi kelayakan ini memastikan bahwa sumber daya mineral dapat dikonversi menjadi cadangan yang layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan. Pentingnya itu karena menjadi dasar pengambilan keputusan investasi dan perencanaan tambang, mengurangi risiko teknis, keselamatan kerja, dan kegagalan operasi, meminimalkan dampak lingkungan melalui perencanaannya sudah sejak awal tersusun, menjamin keberlanjutan dan efisiensi kegiatan pertambangan serta mendukung penerapan good mining practice secara menyeluruh. Jadi dengan adanya studi kelayakan ini yang sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 1827 K per 30 per MM tahun 2018 ini, kegiatan pertambangan itu diharapkan dapat berjalan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Jadi kalau studi kelayakannya bagus, risikonya bisa ditekan, investasinya lebih aman, dan dampak lingkungannya juga bisa diminimalkan. Nah, berikut adalah referensi dari presentasi saya tadi, ada beberapa referensinya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan itu bukan sekedar formalitas, tapi pondasi utama dalam kegiatan pertambangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.